Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 305. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengakibatkan hukuman surgawi kesengsaraan Guntur. Tapi penjelasan ini hanyalah legenda. Dikabarkan semua orang belum pernah melihat lahirnya seorang jenius yang mengakibatkan kesengsaraan Guntur. Pada saat ini semua orang di aula melihat sendiri terjadinya kesengsaraan Guntur. Mereka semua yang ada di aula juga sedikit terkena sambaran petir dan membuat mereka terpental dan terluka. Namun mereka terkejut di saat melihat Kincen yang terkena dampak langsung. Walaupun Kincen nampak hangus, tapi dia sama sekali tidak mati dan masih bisa bertahan. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sangat kewalahan dan terluka parah hanya dengan penyebaran petir. Sedangkan Kincen, dia terkena sambaran petir langsung, tapi dia tidak terluka. Ini bukan kesengsaraan Guntur yang normal, kata Kincen seraya menatap gelombang guntur hitam di atasnya. Walaupun Kincen belum pernah melihat kesengsaraan Guntur, tapi kesengsaraan Guntur ini memiliki hawa dingin dengan kekuatan penghancuran yang kuat. Jelas kesengsaraan Guntur ini ingin membunuhnya. Apalagi ini alam iblis surgawi, mengapa kesengsaraan Guntur muncul di sini? Tidak baik, kata Kincen di saat awan sudah mengembun lagi dan siap untuk menyambar. Segel harta hitam dikeluarkan Kincen dan berubah seperti gunung diletakkan di atas kepalanya. Duar! 3 sambaran Guntur datang. Segel harta hitam langsung terpental dan Kincen kembali disambar. Tubuh Kincen terkoyak, meridiannya terluka. Namun di bawah pengoperasian Kaisar 9 Surgawi, luka dalamnya perlahan-lahan diperbaiki. Kesengsaraan Guntur belum berakhir, awan masih terus mengembun. Kristal ajaib di cincin penyimpanan dikeluarkan dan terus-menerus diserap oleh Kincen. Obat pemulihan juga ditelan, bahkan bendera formasi juga dikeluarkan. Mangkuk emas dan harta lainnya dikeluarkan. 6 kilat datang menyambar lagi dan duar! Kincen kembali terkoyak, bahkan kali ini dia menyemburkan darah hitam. Di sisi lain, hawa dingin dari Guntur ini juga menyerang jiwa Kincen. Api teratai hijau dikeluarkan bermaksud untuk mencegah erosi dari kekuatan hawa dingin ini. Hahaha, biarkan bakat bocah ini menjadi sangat tinggi dan mati di bawah kesengsaraan Guntur. Saya akan membantu mempercepat kematianmu bocah, kata Yue Lengchan, dan orang-orang sekte setan darah lainnya nampak senang. Pada awalnya mereka ketakutan di saat Kincen menerobos. Kekuatan yang ditampilkan Kincen sebelum menerobos saja sudah kuat, apalagi jika Kincen menerobos. Pada saat ini kristal ajaib di cincin penyimpanan Kincen mulai habis. Kemudian Kincen melesat dan mengambil kristal ajaib ukuran besar dan dengan cepat menyerapnya. Kurang ajar. Yue Lengchan marah di saat Kincen mengambil kristal ajaib besar itu. Tapi dia tidak berani bertindak untuk mengambilnya kembali. Di langit terlihat awan mengembun lagi. Nampak 9 sambaran Guntur berikutnya beberapa saat lagi akan menyambar. Di saat Kincen sedang krisis seperti ini, Yue Lengchan dan orang-orang sekte setan darah melayangkan serangan jarak jauh kepada Kincen. Jelas mereka ingin Kincen segera mati di bawah kesengsaraan Guntur ini. Mendapati ini Kincen sangat marah. Karena kamu sangat ingin saya mati, maka saya akan membawa kalian semua untuk mati bersama, kata Kincen. Segera di saat 9 sambaran Guntur menyapu, Kincen langsung melesat dan datang ke arah Yue Lengchan dan lainnya. Sialan, anak ini ingin kita terlibat dalam kesengsaraan Guntur. Mundur, cepat mundur, kata Yue Lengchan. Namun Kincen yang diikuti sambaran Guntur telah datang. Duar! 2 orang sekte setan darah terkena sambaran dan mati menjadi abu. Selanjutnya Raja Wuji yang sebelumnya telah tunduk kepada sekte setan darah juga tersambar dan mati.
Kemudian selanjutnya Yue Lengchan, dia mengeluarkan semua kekuatan dan pertahanannya. Namun di bawah sambaran kesengsaraan guntur, semua usahanya itu tidak berguna. Akhirnya dia juga mati dan hancur menjadi abu. Petir sampai kepada hantu tua, dia mendesak tongkat dan kabut hitam. Namun di bawah kesengsaraan guntur itu tidak berguna. Dan duar, petir menyambar. Sebuah armor baju besi hitam muncul di tubuh hantu tua. Dan tidak disangka armor itu mampu menahan petir kesengsaraan guntur. Bagus, kamu memiliki pertahanan yang cukup kuat rupanya, tapi itu tidak berguna, kata Qin Chen. Pedang karat muncul di tangannya dan langsung menebas baju besi hantu tua. Tidak, kata hantu tua, namun cahaya pedang karat langsung membelah baju besinya. Dan seketika petir menyambar dan akhirnya hantu tua juga mati. Setelah itu petir berikutnya langsung menyambar Qin Chen. Duar, Qin Chen langsung terpental jatuh dengan keras ke bawah, menyemburkan darah dan terkapar. Armor baju besi alien di tubuhnya nampak sudah retak. Apa, hantu tua bahkan di kelas Martial King tahap tengah telah mati? Tapi Qin Chen walaupun dia terlihat sangat terluka parah, tapi dia masih hidup. Apakah anak ini masih manusia? Kata Raja Tangan Darah dan lainnya yang masih hidup di sana. Nampak mereka terkejut tidak menyangka. Pada saat ini Qin Chen bangkit dengan terhuyung-huyung. Aku masih hidup. Untungnya bloodline-ku adalah petir yang mengandung guntur. Dan juga untungnya aku memiliki api iblis teratai hijau yang mampu membakar hawa esensi dingin. Jika tidak, mungkin dari awal saya sudah mati, kata Qin Chen. Namun 49 sambaran kesengsaraan guntur belum berakhir. Di langit awan guntur pekat semakin kuat. Apa yang terjadi di bawah awan guntur itu? Kata leluhur tua dari dinasti kelas atas, mereka melihat dari kejauhan dan hanya bisa menebak. Pada saat ini seluruh tubuh Qin Chen nampak kesakitan. Meridian dan tenaga dalam juga nampak tidak baik. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya untuk menahan sambaran guntur terakhir? Apa mungkin aku akan mati di sini? Gumam Qin Chen. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Aku Qin Chen, kehidupan ini harus menjadi milikku. Bahkan jika Tuhan ingin mengambil hidupku, aku tidak akan menyerahkannya, kata Qin Chen. Segera teknik tubuh suci abadi dijalankan, kemudian dengan cepat menyerap kristal ajaib ukuran besar. Dilanjutkan dengan mendesak bloodline guntur, terus-menerus menyembuhkan seluruh tubuhnya. Dalam waktu sekejap, tubuh Qin Chen berangsur-angsur pulih. Bloodline, api teratai hijau, bahkan benih spiritual emas menyerap kekuatan petir kesengsaraan guntur. Nampak semua aspek ini sedang melakukan transformasi. Untuk sesaat awan guntur nampak tenang. Apakah kesengsaraan guntur telah berakhir? Kata Raja Tangan Darah. Namun Qin Chen merasakan krisis yang mencekam di saat awan guntur itu tenang. Dan duar! Ya, tiba-tiba awan guntur yang tenang diam-diam langsung menyambarkan guntur yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat itu, Qin Chen langsung mendesak mangkuk emas. Mangkuk emas langsung terbang ke atas kepala Qin Chen. Disusul dengan segel harta hitam. Segel hitam naik dan berubah menjadi gunung di atas kepala Qin Chen. Kemudian disusul cermin suci likan yang langsung menembakkan cahaya putih. Kemudian api iblis teratai hijau, armor baju besi, semut pemakan ki, dan serangga roh api juga dilepaskan Qin Chen dan membentuk formasi pertahanan. Teknik tubuh suci abadi tingkat 4, teknik kaisar 9 surgawi, dan bloodline guntur juga didesak sampai ke ekstrim. Mata terlarang juga dirilis. Dan yang terakhir, pedang karat misterius dikeluarkan dan menebas ke atas. Ayo, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan kepadaku. Sambaran guntur diam-diammu itu tidak akan membunuhku. Akulah yang akan menghancurkanmu, kata Qin Chen. Dia meraung marah. Untuk memblokir kesengsaraan guntur ini, Qin Chen mengeluarkan hampir semua kartu andalannya. Dan duar! Petir telah datang dan membombardir ke arah Qin Chen. Mangkuk emas, segel harta hitam, cermin suci likan, dan pedang karat. Harta-harta ini tersambar dan memental menabrak dinding.
Armor baju besi di tubuh Qinchen telah benar-benar hancur dan Qinchen tergeletak tak berdaya. Apakah sudah selesai? Apakah anak itu sudah mati? Kata Raja Tangan Darah dan lainnya. Mereka melihat Qinchen terbaring dan seisi aula yang dipenuhi dengan petir. Mereka semua melihat dengan jelas adegan Qinchen dibombardir oleh sambaran petir. Dalam sambaran petir mengerikan seperti itu, bisakah Qinchen masih hidup? Di aula nampak petir terus mengembun di tubuh Qinchen dan menyerap vitalitas kehidupannya. Tidak, aku tidak boleh mati, kata Qinchen. Seketika api teratai hijau mekar lalu menyelimuti Qinchen dan menyapu petir yang menjeratnya. Di saat bersamaan tubuh suci abadi naik ke tingkat 5. Bahkan bloodline petir Qinchen mengalami transformasi dan benih spiritual emas nampak menyerap petir dari kesengsaraan guntur yang tersisa. Di langit nampak awan guntur juga telah menghilang, yang artinya kesengsaraan guntur juga telah selesai. Pada saat ini Qinchen tergeletak lemah di aula dan harta-harta langkanya tersebar di sekeliling aula. Saat ini karena Qinchen sangat lemah, semua orang di aula dapat merasakan basis kultivasi Qinchen yang telah menyentuh ranah Martial King tahap awal puncak. Apa bukan hanya selamat dari kesengsaraan guntur, bahkan kultivasi anak ini menyentuh puncak tahap awal kelas 7. Ini sangat sulit dipercaya. Semua orang tercengang. Saat ini di aula hanya tersisa Raja Wushuang, Raja Tangan Darah, dan Raja Jin Huang. Saya harus membunuh anak ini sebelum dia benar-benar pulih, kata Raja Jin Huang seraya melesat ke arah Qinchen. Raja Jin Huang, apa yang kamu lakukan? Kata Raja Wushuang. Kita harus membunuhnya sebelum dia pulih. Setelah itu semua harta yang ada di sini akan menjadi milik kita bertiga, kata Raja Jin Huang seraya melayangkan serangan kepada Qinchen. Namun di bawah tubuh suci abadi yang telah memasuki tingkat 5, serangan Raja Jin Huang tidak berdampak apapun. Malah Qinchen yang langsung melesat dalam sekejap langsung meraih leher Raja Jin Huang. Tidak, tolong jangan bunuh aku, kata Raja Jin Huang. Namun bloodline petir langsung menyebar dari Qinchen dan tangannya mencengkram keras leher Raja Jin Huang dan membunuh Raja Jin Huang. Cincin penyimpanan Raja Jin Huang jatuh ke tangan Qinchen. Pada saat ini tersisa Raja Tangan Darah dan Raja Wushuang yang masih hidup. Qinchen memandang dingin ke arah keduanya. Wajah keduanya nampak panik dan ketakutan. Namun di saat itu tiba-tiba lantai di aula yang telah retak oleh sambaran petir sebelumnya sekarang bergetar, nampak retaknya semakin melebar dan tiba-tiba udara kabut hitam naik dari dalam tanah aula. Raja Wushuang yang berdiri paling dekat langsung dijerat dan diselimuti udara kabut hitam itu. Apa ini? Kata Raja Wushuang. Dia terkejut dan mendesak kekuatan sejati di tubuhnya. Namun di bawah udara ki hitam ini usaha Raja Wushuang tidak berguna dan akhirnya Raja Wushuang pun mati. Apa ini? Kata Qinchen. Dia terkejut dan tiba-tiba merasakan takut seolah-olah selama udara iblis hitam ini menjeratnya dia tidak akan bisa melawan. Ayo pergi, kata Qinchen seraya menarik semua harta di aula termasuk kuali kuno. Kemudian Qinchen dan Raja Tangan Darah melesat terbang ke atas. Dari langit, Qinchen melihat retakan di lantai aula semakin membesar dan reruntuhan istana juga tiba-tiba hancur. Setelah hancur, Qinchen melihat seluruh istana dan lorong ternyata membentuk segel. Istana ini ternyata adalah sebuah segel kuno besar. Apakah mungkin kesengsaraan guntur sebelumnya bermaksud untuk membuka segel ini? Kata Qinchen. Dia mengerutkan kening di saat melihat energi hitam iblis yang sangat menakutkan di bawah. Alam rahasia iblis ini adalah medan perang kuno dan alam rahasia iblis surgawi ini sudah terbentuk selama puluhan ribu tahun yang lalu dan sekarang ditemukan sebuah segel kuno di sini. Keberadaan makhluk menakutkan macam apa yang akan tersegel di dalamnya? Kata Qinchen. Di atas langit dia melihat kabut energi iblis di bawah istana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.